Hai, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini bisa kembali bertemu lagi dengan anak-anak. Kita mau sama-sama menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Mari Lo Setiwi undang kita untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Wah, sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah 1 minggu namanya. Nah, Cece mau lihat nih, kabar kalian baik nggak? Ya walaupun Cece gak bisa melihat kalian secara langsung, tapi Cece percaya kalau misalnya kabar kalian baik-baik ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Cece mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Wow, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, kalian sudah dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Cece mau ngajak kalian untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik bagaimana adik-adik? Kita mau melipat tangan dan menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Beri kami juga hati yang mau mendengarkan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan, Cece mau nanya sesuatu nih sama kalian. Kira-kira kalian pernah nggak ya merasa kesulitan? Misalnya nih, kalian kesulitan dalam mengerjakan PR matematika. Nah, kalau kalian kesulitan, pastinya kalian minta pertolongan dari mama, papa, kakak, atau bahkan guru les kalian, bukan? Nah, sebenarnya kita itu juga memiliki penolong loh di dalam kekristenan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu tidak hanya menyelesaikan masalah kita seperti masalah PR matematika tadi, tapi juga seluruh masalah hidup kita. Nah, karena itu
Cece mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Semuanya bisa bangkit berdiri dan ikuti gerakannya Cece ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Wah, sekarang jam berapa ini ya? Kok Kokokian belum jemput Lause ya? Kita kan hari ini mau pergi jalan-jalan ke pantai sama Lause sekolah minggu dan Kokokian. Tapi kok belum datang juga. Suara apa itu? Wah, itu suara guntur dan kilat. Wah, kayaknya hari ini tuh cuacanya kurang baik untuk pergi jalan-jalan ke pantai ya. Coba kita tunggu sebentar. Oh, ini ada telepon dari Kokokian. Halo Kokian, mau jemput Lause ya? Oh, nggak jadi ya Ko? Iya deh, nggak apa-apa. Memang kelihatannya cuacanya kurang baik. Takutnya nanti turun hujan deras ya. Iya benar. Ya nanti takutnya ada badai kalau kita naik perahu ya. Iya deh, kalau gitu baik kok, kita tunda aja sampai minggu depan ya. Baik, kalau begitu Lause Cindra berangkat ke sekolah minggu. Ya dadah kok. Sampai minggu depan. Ya, hari ini Lause Cindra akhirnya tidak jadi pergi ke pantai bersama dengan Lause dan Kokokian. Tapi Lause sangat senang hari ini bisa mengajar anak-anak. Kira-kira ya dalam Alkitab ada enggak ya cerita mengenai pantai, kemudian ada angin ribut, ada ombak yang tinggi? Ada enggak ya? Oh ya, anak-anak pasti sudah tahu nih, pasti ada ya. Anak-anak, kisah yang seperti Lause sebutkan tadi itu ada dalam Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Tema kita hari ini mengenai Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin Lause Cindra dan anak-anak supaya kami semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukan di dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, waktu itu sudah hampir petang. Di tepi Danau Galilea ada banyak orang berkumpul. Kira-kira ada apa di sana ya? Oh, di dalam Alkitab menyatakan ternyata Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang di tepi Danau Galilea. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan kasih sayang.
Anak-anak, hari sudah mulai gelap. Maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebelah danau yang satunya. Maksudnya pergi ke tepi pantai sebelah satunya ya. Nah, di sana Tuhan Yesus ingin menenangkan diri. Tuhan Yesus meninggalkan banyak orang di Danau Galilea. Maka Tuhan naiklah perahu bersama murid-muridnya. Dan ada juga beberapa perahu kecil yang mengikuti dia. Anak-anak kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang yang mengikutinya. Karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang itu. Perahu Tuhan Yesus bersama muridnya berjalan di tengah danau. Dan Tuhan mengambil tempat tersendiri, yaitu di buritan perahu paling belakang, di tempat perahu paling belakang untuk istirahat di sana dengan sebuah tilam. Kemungkinan Tuhan Yesus sudah lelah ya karena mengajar seharian. Suasana danau itu tenang anak-anak. Dengar suara air yang dilewati gemerciknya ombak. Wah, suasananya tenang. Tapi tiba-tiba ada awan gelap melintas dan menutupi seluruh awan dan menjadi mendung yang sangat gelap. Setelah itu terdengar suara guntur, dor, 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 ya, dan kilat. Wah, suasananya sekarang telah berubah menjadi agak sedikit menyeramkan mungkin ya. Nah, anak-anak, tapi murid Tuhan Yesus sudah biasa dengan hal ini karena kebanyakan dari mereka adalah para nelayan. Kemudian datanglah angin berhembus sangat kencang. Ya, semua orang yang ada di dalam perahu itu mulai berusaha untuk menenangkan kapalnya. Mereka berusaha keras supaya kapalnya tidak terombang-ambing. Kemudian setelah itu datanglah ombak yang sangat besar. Ombaknya tinggi seperti dinding-dinding. Kemudian jatuh menimpa perahunya murid Tuhan Yesus. Air masuk ke dalam perahu. Murid Tuhan Yesus sibuk ya saat itu. Sibuk banget bersihkan air-air yang ada di dalam perahu. Tapi Tuhan Yesus tetap tenang. Murid-murid sibuk untuk menenangkan kapalnya supaya tidak tenggelam. Tapi air yang masuk semakin banyak. Dan badai itu sangat dahsyat sehingga murid-murid menjadi ketakutan. Anak-anak, kemudian murid Tuhan Yesus ingat bahwa di dalam kapal itu, di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus yang sedang istirahat. Karena mereka tidak bisa menguasai kapalnya, perahunya, kemudian salah satu dari murid Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus. Guru bangun, tidakkah engkau peduli kepada kami? Kami nanti bisa binasa. Wah, anak-anak, mungkin Tuhan Yesus sangat kelelahan sehingga Tuhan Yesus tertidur pulas pada saat badai datang. Tapi ketika murid Tuhan Yesus memanggil Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus segera bangun. Tuhan Yesus bangun perlahan-lahan dan menatap semua wajah muridnya. Kelihatannya semua muridnya sedang tegang anak-anak ya, karena badainya juga belum surut. Masih ada suara petir, kilat, dan air ombaknya tinggi sekali ya. Kemudian Tuhan Yesus menghadap ke danau. Dengan tenang Tuhan Yesus berkata, "Diamlah, tenanglah."
Apa yang terjadi anak-anak setelah itu? Angin yang sangat keras, guntur, badai, dan ombak yang sudah bergelora itu seketika itu menjadi tenang. Sepertinya tidak ada badai lagi. Tuhan kita sangat hebat. Hanya dengan satu kalimat dapat meredahkan angin ribut dan ombak yang sangat tinggi. Murid Tuhan Yesus kemudian melihat pada Tuhan Yesus, memandang satu dengan yang lain. Mereka tercengang. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Anak-anak, murid Tuhan Yesus kemudian memandang satu dengan yang satunya lagi dan berkata, "Siapa gerangan orang ini?" Sampai-sampai angin ribut pun dapat menjadi tenang kembali. Siapakah Tuhan kita, anak-anak? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan seisi bumi ini. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa memerintahkan alam untuk diam. Tuhan juga bisa membuat alam ini, dan Tuhan juga bisa mengatur semua alam ini. Tuhan tahu karena Tuhan berkuasa. Anak-anak, apa yang kita pelajari dalam cerita hari ini? Anak-anak, kita hari ini belajar bahwa dalam situasi apapun, ketika kita merasa takut, ketika kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Jika rasa takut datang, anak-anak cepatlah berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan bisa meredahkan angin ribut, Tuhan juga bisa membantu kita mengatasi segala kesulitan kita. Anak-anak, setiap juga orang-orang dewasa, semua mempunyai masalah dalam hidupnya. Anak-anak mungkin kesulitan belajar karena kalian masih sekolah. Mungkin anak-anak mempunyai teman yang kurang baik di sekolah, yang senantiasa mengganggu anak-anak. Anak-anak, bawa mereka dalam doa. Tuhan pasti akan mendengarkan doamu, dan Tuhan bisa menjawab doamu. Anak-anak, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Anak-anak, mari kita belajar ayat hafalan dalam Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kiranya sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak takut menghadapi segala rintangan yang ada dalam hidup kami. Kami akan selalu mohon bantuan Tuhan bila kami menghadapi semua rintangan. Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa berada di sisi kami untuk membantu kami. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berarti waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita mau akhiri ibadah hari ini. Dan Setiwi undang kita untuk berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Cece mau ngajak kalian semua untuk beribadah secara onsite, bertemu dengan Lause dan teman-teman. Cece tunggu ya. Lalu jangan lupa untuk share video ini kepada saudara atau teman-teman yang belum beribadah. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.